Shalom semua warga kerajaan, shalom dari Yesus Kristus atas kalian semua. Tema baru selama perayaan ataupun peringatan bulan-bulan ini ya. Kalau bulan yang lalu kita bicara tentang obedience to the king, that's the key of the kingdom. Kunci kerajaan, obedience, you shall eat the good of the land. Tetapi tidak cukup cuma obedience. Bulan ini dan 3 bulan berikutnya adalah faithful to the king. Setia sampai akhir. Sudah lama tidak ada orang nyanyi setialah sampai mati. Tidak ada. Banyak orang cuma setia selama sukses. Kita dengar ada satu himne atau lagu pujian pada gereja mula-mula. Ada tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 13 yang kita akan explore selama bulan Juni ini. Benarlah perkataan ini, trustworthy, bisa dipercaya. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Hidup di sini Zoe, hidupnya Tuhan. Bukan bios ya, hidupnya Tuhan. Jika kita bertekun, kalau kita suffer, endure, kita tekun di dalam penderitaan, tekanan, kita pun akan ikut memerintah dengan dia, reign with him. Tapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Barang siapa malu akan perkataanku, aku malu mengaku dia di hadapan Bapakku ataupun para malaikat kudusnya pada hari kemuliaanku, kedatanganku. Dan yang terakhir, ini luar biasa. Jika kita tidak setia, apa yang terjadi? Dia tinggal setia, dia tetap setia sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita lihat yang pertama tadi. If we die with him, we shall also live with him. Kita tahu bagaimana hari-hari ini kita memperingati yaitu perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta itu dijanjikan, ada janji daripada Bapa, the promise of the Father. Kuasa dari tempat tinggi, kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Saksi di sini bukan menceritakan kebaikan Tuhan di komsel, ya, lalu di gereja atau pertemuan-pertemuan semacam itu pada setiap orang, tapi setia sampai mati karena dipakai perkataan martus. Bahasa Latin martir. Nah, lebih ngerti ya kalau martir ya. Siap sampai mati ya. Dan kita mencatat ada banyak sekali kesaksian luar biasa. Salah satunya adalah yaitu seorang bishop gereja mula-mula ya. Itu abad yang ke-5 ke-6 itu. Polikarpus. Polikarpus, poli itu banyak, karpus itu buah, berbuah banyak. Jangan lupa ya, nama ini penting saudara ya. Mister berbuah banyak, luar biasa. Dan ketika dia disuruh sebagai pemimpin, disuruh menaikkan ukupan bagi kaisar, dia menolak. Dan mereka bilang kami akan bakar kamu hidup-hidup. Apa jawaban Polikarpus? Roh Kudus memberikan dia kuasa untuk jadi saksi. Dia berkata, 86 tahun Tuhan itu setia pada saya. Saya tinggal usia berapa aku menyangkal dia. Dan dia juga tahu kalau dia mati sebagai martir dia akan hidup selamanya. Dan apa yang terjadi ketika pertama dibakar apinya padam. Lalu dia ditusuk dengan tombak dan dibakar setelah mati. Waktu dibakar itu yang menyaksikan melihat. Itu seperti kapal dengan layar berapi. Dan seperti Tuhan menyambut dia. Saya percaya bukan seperti. Tuhan memang menyambut dia. Dan pasti dia menerima apa? Mahkota kehidupan. Setialah sampai mati kata Tuhan. I will give you the crown of life. Setia sampai mati. Mari kita nyanyikan lagu itu lagi. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. 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 Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan warga kerajaan, kepada saudara, kepada Bapak Ibu. Saya percaya, saya berdiri di depan orang-orang yang setia. Ada amin. Amin. Hari ini hari Pentakosta, tepat 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Boleh kasih salam ke kiri dan kanan, katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ada Roh Kudus yang menguatkan, yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mencukupkan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Amin. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu.
hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ku bawa, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah Tuhan, hanyalah untukku. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidup kami Tuhan bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh yeah, kami mau berikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Yesus saja. Haleluya. Setelah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang Kau beri, Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Mu, berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, kami bawa seluruh hidup kami, biar ini jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagimu. hanyalah untukku. Oh, oh, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Hanyalah bagimu. Ini jadi komitmen kami Tuhan, kami mau beri yang terbaik hanya bagi Engkau, berkenan bagimu. Biar hidup kami bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya.
yang terbaik. Oh, oh, yeah. Masih semangat? Masih semangat? Masih sukacita? Sebab pilihan kami adalah mengikuti kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kata mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Di dunia ini lagi kami tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihan kami Tuhan. Pilihanku. Katakan Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia, tak tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Semua dosaku, Kau Tuhan yang setia dan adil. Setia dan adil, Kau kan mengampuni dan suci, bebaskan.
dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, Tak ingin kompromi. tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan kami. Oh, oh, tak mau hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau buat tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan Yesus? Haleluya, saya percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Yesus, yang mau cinta Yesus selamanya. Amin. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Ya Abah, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkan kami, Bapa kami. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkan hidup kami. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami, pakailah, pakai hidup kami, pakai sesuai rencana, pakai sesuai dengan kehendaknya. Kami mau dipakai, kami mau dijadikan indah seperti Yesus. Pakailah kami, pakai hidup kami, biar jadi alatmu, biar jadi alatmu. Pakai kami Tuhan, pakailah kami. Kami mau setia, kami mau setia, kami mau setia mengikutmu. Kami mau setia mengiring Yesus seumur hidup kami. Kami mau setia, pakailah hidup kami, pakai hidup kami. Kami letakkan hidup kami di bawah tanganmu, Yesus. Kami letakkan hidup kami di tanganmu. Mau ikut Yesus selamanya. 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 Ini janji kami Tuhan. Mau ikut Yesus selamanya. Ini komitmen kami. Mau ikut Yesus selamanya. Selamanya. Mau ikut Yesus selamanya. Mau ikut Yesus selamanya. Mau ikut Yesus selamanya. Ini janji kami.
dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakaikan Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami, hingga kami dapat dipakai sempurna. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang amin, tak ada kuasa-Mu. Kau nyata di sini, Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Saya undang kita bangkit berdiri. Terjadi di sini. Oh, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan mari kita nyanyikan dengan iman kita kepada Tuhan. Oh, Engkau hadir dalam hidup kami. Roh Kudus tercurah dalam hidup kami. Kami merasakan kuasa yang tidak terbatas. yakin Oh, kami yakin Tuhan, Engkau nyata di dalam hidup kami. Maka kemenangan menjadi hak bagi kami Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di Engkau nyata dalam hidup kami. Terjadi di sini. Terjadi, katakan pemulihan. Terjadi di sini. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sudah hadir di dalam kehidupan kami. Waktu kami percaya dan menanti-nantikan Engkau, kami tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat Roh Kudus-Mu tercurah, maka Engkau menyertai kami dengan kuasa yang dari sorga. Kami jadi orang-orang yang diubahkan. Kami jadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, karena kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mengurapi kami semua. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan. Dan urapi telinga jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga setiap firman yang ditaburkan berasal dari Tuhan. Dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu lah buat tim musik single WL.
Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan aja susah. Gimana kalau misalnya disuruh kasih duit dulu? Pasti semua langsung pura-pura mati. Ya, puji nama Tuhan. Kita kembali diingatkan ya, mengalami refresh kembali tentang pencurahan Roh Kudus. Hari-hari ini kita merayakan ya, bukan suatu momen yang baru, tetapi ini momen yang sebenarnya sudah terjadi waktu murid-murid sedang menantikan sembari mereka berdoa, sembari mereka berpuasa, mereka menantikan janji Yesus bahwa waktu dia naik ke sorga, dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu. Firman bilang dalam Yohanes 14. Dia bilang, aku akan datang kembali dan aku akan meminta kepada Bapakku seorang penolong lagi. Buat kita orang-orang yang menanti-nantikan Yesus dengan percaya. Dalam hal ini kita bicara juga tentang kesetiaan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan diuji lewat waktu. Nah, waktu ini akan membuat kita tuh mengalami proses. Nah, di dalam proses itu kita akan melihat apakah kita tetap di dalam kondisi yang setia kepada Tuhan atau kita tidak lagi menjadi setia. Ya, firman Tuhan ada bicara tentang memberikan upah, tentang pekerja di ladang anggur. Ya, ada orang yang kerjanya 1 harian penuh, lalu diberikan upah yang sudah menjadi kesepakatan waktu itu. Diumpamakan Tuhan itu seperti pemilik ladang anggur itu. Lalu dibilang, kau akan mendapatkan upah sekian. Lalu ada orang baru nih masuk. Orang baru itu masuk, jam kerjanya lebih sedikit. Waktu jam kerjanya lebih sedikit, ternyata dia juga mendapatkan upah yang sama. Lalu beberapa orang yang kerja seharian penuh, mereka protes. Loh, ini tidak adil Tuhan. Ini tidak adil Tuhan. Kenapa mereka yang kerjanya sedikit, mendapatkan upah yang sama dengan kami yang bekerja seharian penuh? Firman Tuhan bilang apa? Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Lalu Tuhan itu bilang apa? Aku punya hak memberikan upah karena ladang ini punyaku. Kan kita sudah sepakati katanya. Kau kerja seharian penuh, kau akan dapatkan upah segini. Nah, kalau orang lain ini mendapatkan upah yang sama, itu adalah hakku. Kita bicara tentang sorga. Kita bicara tentang keselamatan. Hari-hari ini banyak sekali orang yang mengalami kemunduran. Lahir sebagai seorang yang Kristen, lahir sebagai orang yang percaya, tetapi diuji oleh proses dan waktu, akhirnya memilih untuk mundur perlahan-lahan. Dan tidak jarang dan tidak kurang, orang-orang itu memilih untuk meninggalkan Tuhan. Biasanya ketemu pasangannya tidak seiman. Awalnya berpikir, oh ini bisa menjangkau jiwa nih. Nanti tinggal dikasih boru atau nanti tinggal dikasih marga, ya kan? Biar nanti bisa jadi Kristen. Tapi ternyata namanya yang diganti. Awalnya namanya bagus. Ya kayak namanya Matthew, Yohanes. Tapi begitu merit ternyata berganti nama dia jadi Ahmad. Ya kan? Pada kenyataannya banyak sekali orang yang mengalami kegagalan di dalam proses menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Apakah kita tetap dapat setia kepada Tuhan? Oh, Roh Kudus memampukan kita supaya kita bisa menjadi setia. Boleh tolong bantu Kok Konel, Galatia 5. Buah-buah roh. Wah. Bulan ini kan kita bahas tentang faithful to the king. Bicara tentang menjadi setia. Bulan lalu kita bahas tentang taat kepada raja. Obedience to the king. Taat dan setia ini suatu hal yang memang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi dia akan berjalan berbarengan. Orang yang taat akan menjadi orang yang setia. Orang yang setia membutuhkan ketaatan tingkat tinggi. Wah, coba kita lihat. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Rohnya huruf besar ya, R-nya ya. Artinya itu bicara tentang roh Tuhan, bukan roh kita. Buah dari roh Tuhan yang menguasai kehidupan kita
waktu kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus sudah tercurah. Pentekost sudah terjadi. Ya, Pentekost tidak berjilid-jilid ya, cuman demo yang berjilid-jilid. Ya, Pentakosta tercurah di hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Tidak terjadi berulang-ulang. Nah, maka kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita akan dipenuhi oleh Roh. Firman bilang apa? Seandainya orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah menerima Roh Kudus, hidupnya harus dipimpin oleh Roh. Dan Rohnya itu tulisannya R-nya besar. Tentang Roh Tuhan, bukan roh kita. Lalu firman bilang apa? Tetapi buah Roh ialah salah satunya kesetiaan. Tentang menjadi setia. Roh Tuhan sendirilah yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang setia. Kita dengan kemampuan kita pasti sangat sulit sekali untuk setia. Apalagi kalau kita bicara faithfulness-nya itu kepada Raja, Tuhan yang tidak terlihat. Sedangkan dengan pasangan kita aja kita sulit sekali untuk menjadi setia. Ya mungkin bukan berselingkuh saja. Kadang-kadang kita nih melakukan kegiatan ya yang mungkin pasangan kita ndak seneng kita lakuin. Misalnya main futsal misalnya kan. Karena tahu pasangannya akan marah kalau dia main futsal, dia bilang nih sama pasangannya, aku istirahat dulu. Padahal ternyata dia pergi main futsal. Itu menjadi orang yang tidak setia. Setia tidak selalu bicara, oh kau tidak setia karena kau berselingkuh. Oh enggak cuman seperti itu. Kau setia, setia itu bicara tentang keseluruhan kehidupanmu. Engkau menjadi orang yang dengar-dengaran dan melakukan apa yang menjadi perintah atau larangannya. Oh kesetiaan sangat sulit sekali. Makanya ada meme bilang kan, orang yang setia hadiahnya itu bukan payung. Hadiahnya itu besar, makanya sangat sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang gampangan. Orang ibaratkan kesetiaan selalu bicara tentang perselingkuhan. Itu sulit sekali untuk dilakukan loh. Menjadi setia dengan pasangan yang kita komit sehidup dan semati saja sulitnya minta ampun. Apalagi sama Tuhan yang tidak terlihat. Makanya kita butuh Roh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa menjadi mampu untuk menjadi orang yang setia kepada Sang Raja. Katakan amin. Ya, 1 Kisah Rasul ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi di sini menggunakan kata martus yang artinya martir, yang artinya bersaksi sampai siap untuk mati. Kalau kita bicara tentang menjadi saksi, buah-buah roh tadi yang kita baca dalam Galatia 5 tentang kesabaran dan lain-lain itu, tentang kemurahan hati, tentang kesetiaan, itu adalah bentuk saksi kita kepada orang banyak. Sehingga orang-orang melihat karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi firman bilang apa? Di dalam menjadi saksi ini ternyata kamu harus menjadi setia. Dan firman bilang apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Waktu Roh Kudus turun ke atas kehidupanmu, kau akan mampu untuk menjadi saksi. Waktu Roh Kudus turun ke atas kehidupanmu, walaupun engkau menghadapi kematian, walaupun engkau dihadapkan dengan maut, dengan permasalahan, dengan badai, engkau tetap akan menjadi saksi. Walaupun resikonya besar, walaupun resikonya adalah kematian. Kita bicara tentang martir, menjadi saksi ini. Kita tetap mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Oh, Pentekost ini selalu memampukan kita. Pencurahan Roh Kudus yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, itu akan memampukan kita menjadi saksi. Tuhan tidak cuma sekedar kasih perintah. Dia bilang, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah. Lalu ajarlah. Bukannya gampang menjadikan segala bangsa murid itu, sulit sekali. Tetapi karena Roh Kuduslah kita menerima kuasa. Dan lewat Roh Kuduslah kita bisa menjadi saksi sehingga orang-orang banyak itu akan menjadi murid-murid Kristus lewat kehidupan kita. Tetapi kita bicara
Diri kita sendiri itu waktu dipenuhi oleh Roh Kudus memang Tuhan mampukan, tetapi ada hal-hal baik yang keluar menjadi gambaran Kristus sendiri sehingga orang-orang itu bisa mengenal kita. Sementara mereka sedang menanti-nantikan waktu itu, mereka tidak pernah dapat kabar. Ya maksudnya dalam 10 hari lah penantian itu. Yesus berjanji akan mengirimkan Roh penolong. Tetapi Yesus tidak bilang kapan waktunya, tidak pernah bilang. Dia tidak pernah bilang nanti hari ke-10 aku akan berikan. Tidak, dia tidak pernah bilang. Tetapi murid-murid itu menunggu, berdoa, berpuasa, bersekutu. Mereka sama-sama di atas loteng, mungkin sekitar 150-an orang. Mereka berkumpul berdoa dengan setia menantikan pencurahan Roh Kudus. Orang-orang yang setia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang setia akan memberikan dirinya, dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Katakan amin. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Maka kita akan mampu menjadi orang yang setia. Wow. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa mampu. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa jadi orang yang berkuasa. Orang yang bisa menghadapi badai mungkin. Oh sulit sekali karena Roh Kudus yang akan menolong kita. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita. Kita ini lemah, daging ini lemah sekali. Lihat badai sudah mulai ciut. Lihat permasalahan pergumulan mulai ciut. Tidak usah kita bilang tentang badai. Kita bicara aja, oh hidup kita ini tidak lebih diberkati daripada orang lain. Kita lihat keluarga kita lebih diberkati. Kita lihat orang-orang yang tidak percaya Tuhan lebih diberkati. Kita lihat mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mungkin mereka mengenal Tuhan tetapi hidup di dalam kefasikan. Tapi mengalami berkat Tuhan. Dan akhirnya kita apa? Kita ciut. Kita kok merasa seperti, oh Tuhan tidak sayang sama kita. Kita merasa sepertinya hidup kita ini tidak mengalami berkat Tuhan. Sulit sekali. Tetapi Roh Kudus menghibur kita. Dia menolong kita untuk mengerti bahwa di dalam Tuhan ada berkat-berkat yang pasti Tuhan sudah sediakan. Tinggal waktu saja yang membawa kita lewat proses dan ujian. Dan membutuhkan kesetiaan. Sehingga kita mendapatkan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kata faithful sendiri, Neil boleh bantu ke PowerPoint. Kata faithful to the King ini, Rock International Ministry mengambil sebuah ayat emas dari Wahyu 2 ayat yang ke-10. Nah, tuh. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Dia ada bicara tentang 10 hari masa pencobaan. Dia ada bicara tentang 10 hari sebagian dari kita akan dilemparkan ke dalam penjara. Murid-murid enggak tahu loh. Roh Kudus itu akan dicurahkan di hari yang ke-10. Dalam proses mereka menanti-nantikan Roh Kudus, dengan setia mereka terus berdoa. Dengan setia mereka terus berpuasa sampai Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan mereka. Tentu mereka mengalami hari-hari yang menakutkan. Awalnya waktu Yesus menderita, ditangkap, disiksa, dia mati. Orang-orang bilang, mana Tuhanmu? Dia sudah mati. Waktu Tuhan Yesus bangkit, mereka senang. Mereka mendapatkan harapan. Murid-murid yang lari, murid-murid yang menyangkal Yesus akhirnya kembali lagi. Tetapi selama 40 hari, akhirnya setelah perjalanan di dalam masa-masa kebangkitan itu, sampailah di waktu Yesus harus naik. Murid-murid mengalami ketakutan, waduh hilang lagi nih. Gawat lagi nih, ditinggalin lagi nih. Yesus berkata, aku berjanji aku akan datang segera. Aku akan datang kembali. Aku akan memberikan roh yang akan menolong engkau. Tetapi di dalam proses itu tentu mereka mengalami pergumulan. Mereka mengalami ketakutan juga. Dalam doa mereka,
dalam puji-pujian dan penyembahan yang mereka angkat kepada Tuhan, dalam puasa mereka sementara mereka sedang berkumpul, tidak akan kurang orang-orang yang mungkin meneror mereka. Mana Tuhanmu? Dia sudah mati loh, dia sudah naik loh, dia sudah tinggalkan kau. Hari-hari kita seringkali kita mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi firman bilang apa? Jangan takut. Jangan pernah takut. Sekalipun kita mengalami 10 hari pencobaan, sekalipun mungkin kita dijebloskan ke dalam penjara, di mana pencobaan demi pencobaan itu iblis berikan buat kita. Percayalah, ada pertolongan Tuhan buat orang-orang yang setia. Katakan amin. Ya, next slide. Faithful. Kata faithful dalam Merriam-Webster Dictionary memiliki arti firm in adherence to promises or observance of duty. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya teguh dalam memenuhi janji-janji atau ketaatan pada kewajiban. Wah, hilang dia. Ya, dalam arti kata sederhana, kata faithful kita sering dengar dengan kata setia. Sederhana ya, taat sederhana, sulit dilakukan. Setia itu sederhana, cuman lebih 1 huruf dari taat. Kalau taat 4, ini setia ada 5 huruf. Sama-sama simple bahasanya, tetapi sama-sama sulit untuk kita lakukan. Hal yang sederhana tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Nah, kalau kata faithful to the king, ya kita pasti mengerti. Faithful to the king memiliki arti setia kepada sang raja. Saya sudah sampaikan tadi. Untuk setia dengan orang-orang yang terlihat saja sulitnya minta ampun, bagaimana kita bisa setia kepada sang raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak terlihat. Oh, dia nyata di dalam kehidupan kita, saya percaya. Kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, saya percaya. Buat kita orang-orang dan jemaat Tuhan di tempat ini, kita pasti mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tetapi bukankah kita seringkali untuk tidak setia? Walaupun Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Tetapi seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kita lebih sering ikutin kata hati kita, bukan kata Tuhan. Kita seringkali ikut daging kita, bukan kata roh Tuhan. Kita seringkali jatuh di dalam kesalahan demi kesalahan yang sama kita lakukan berulang demi berulang kali. Tetapi menjadi setia, itu bukanlah suatu hal yang kita bilang ya, suatu hal yang murah. Bukanlah menjadi suatu hal yang gampang untuk kita lakukan, karena upahnya adalah suatu hal yang mahal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kalau kita pengen masuk ke dalam kerajaan Allah, kalau kita pengen mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal, maka kita harus menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Nah, next. Tadi saya sudah sampaikan juga tentang Wahyu 2 ayat yang 10. Firman Tuhan bilang begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ada hal yang akan harus kita alami. Ada hal yang pasti akan kita hadapi yang berhubungan dengan penderitaan. Hidup kita tidak akan selalu enak. Kalau orang bilang langit tidak selalu biru. Ya, tetapi ada pelangi sehabis hujan. Badai itu tidak akan selalu ada kok. Badai pasti akan berlalu. Tetapi akan ada badai yang kita hadapi. Tetapi akan ada hari-hari yang mungkin tidak mengenakan yang akan kita hadapi. Ada penderitaan yang Tuhan berikan buat kita. Firman bilang apa? Kalau kamu ikut aku, kau harus pikul salib. Salib itu bicara tentang penderitaan, tentang beban. Salib itu bicara tentang sesuatu yang harus kita hadapi, sesuatu yang tidak mengenakan yang harus kita hadapi. Firman bilang apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah kita setia sampai mati, baru kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Setia sekarang itu tidak akan mendapatkan hasilnya. Tetapi waktu engkau setia sampai mati, setia sampai engkau di akhir-akhir hidupmu, antara engkau mati duluan atau Yesus datang yang kedua kali yang duluan, kita tidak pernah tahu.
Apakah kita yang sudah habis masa kontraknya di dunia ini, atau Yesus yang datang kedua kali, terlebih dahulu? Masalahnya adalah kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Yang lalu saya sudah sampaikan waktu Yesus naik ke sorga, kita harus mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya walaupun kita tidak tahu, dia akan datang seperti seorang pencuri. Dia tidak akan bilang-bilang kapan dia akan datang. Tetapi yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri kita. Sehingga waktu Yesus datang yang kedua kali, kita sudah siap. Waktu Yesus datang yang kedua kali, kita didapati Tuhan sebagai hambanya yang setia. Dan kita memperoleh penghargaan. Kita memperoleh hadiah. Kita memperoleh reward. Berupa mahkota kehidupan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, dia ada bilang nih. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Fear nothing that you are about to suffer. Behold, the devil is indeed about to throw some of you into prison, that you may be tested and proved. Ada kata pembuktian. Tuhan mengizinkan pencobaan terkadang. Tuhan mengizinkan ujian terkadang. Supaya apa? Membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tanpa ujian kita tidak akan pernah didapati sebagai orang yang setia. Itu tolak ukur. Apakah kalau aku kasih kau badai, kalau aku kasih kau permasalahan, kalau aku kasih kau trouble, kalau aku kasih kau kesulitan, aku kasih kau kesukaran di dalam kehidupanmu, kebangkrutan di dalam kehidupanmu, apakah engkau tetap setia kepada aku? Atau kita ini setia sama Tuhan waktu kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Waktu kita mengalami berkat-berkat Tuhan, waktu kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, baru kita ini bisa setia sama Tuhan. Kita perlu diuji. Ada masa-masa kita akan masuk ke dalam hari-hari pengujian, sehingga kita didapati terbukti sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Lalu dia bilang begini, and for 10 days you will have affliction, be loyally faithful. Sudah faithful itu artinya setia, dia bilang lagi tentang loyally. Loyally itu juga bicara tentang kesetiaan. Jadi double kesetiaannya. Dia bilang, be setia. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang loyal di dalam imanmu kepada Tuhan. Unto death. Kalau dalam EMP Bible-nya dia ada, ini dalam apa tuh? Dalam EMP Bible dia bilang apa? Even if you must die for it. Sekalipun engkau harus mengalami kematian dikarenakan pencobaan demi pencobaan, tetaplah menjadi setia. Yang ngomongnya sih gampang ya, tetapi melakukannya memang sulit. Tapi kami terus bergumul, kami terus berusaha, saya dan istri terus berusaha di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Ya, kalau mau dibilang, dia belum terlihat perubahan. Tetapi kami percaya, di dalam kesetiaan kami, dalam kesetiaan melayani Tuhan lewat apa kita bilang pelayanan yang Tuhan berikan buat kami akan melihat ada harapan. Kami akan melihat ada berkat-berkat Tuhan. Ayo kita belajar untuk terus setia. Ya, ada cerita tentang seorang hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu pendeta namanya T.L. Osborne. Dia sedang menunggu kapal laut untuk pergi ke luar negeri. Karena masih ada banyak waktu, dia berjalan-jalan di sekitar pelabuhan. Sementara dia sedang berjalan-jalan di sekitar pelabuhan, dia melihat ada seorang gembala, tapi bukan gembala domba, tapi gembala babi. Nah, dia melihat gembala babi ini sedang berjalan di depan, sementara babi-babinya itu ngikutin di belakang. Si pendeta ini kebingungan, dia keheranan. Biasanya kalau yang ngikutin di belakang itu biasanya domba, kalau babi kan susah diatur ya. Makanya kalau kita lihat teman-teman kita susah diatur berarti, oh enggak. Wandes senang sekali Wandes. Enggak kayak gitu. Ya jadi sementara lagi berjalan itu dia kebingungan dan dia memilih untuk mendekat.
Lalu dia bertanya sama gembala babi itu. Dia bilang, kok bisa babi-babimu ini ikut di belakang kau? Sementara yang namanya babi itu susah sekali diatur. Dan lebih terkejutnya lagi dia adalah waktu ternyata babi-babi itu dibawa, dituntun untuk masuk ke rumah jagal. Babi-babi itu siap untuk dipotong. Babi-babi itu siap untuk dibakar dan siap untuk dimakan. Dan babi-babi itu tidak tahu. Lalu si gembala itu bilang, sebenarnya waktu aku jalan, aku pelan-pelan naroin segenggam demi segenggam kacang. Supaya babi-babi ini ikutin aku sambil makan dan akhirnya mereka tiba di rumah penjagalan. Dari cerita ini kita sama-sama belajar. Iblis seringkali memberi kita kacang. Untuk dosa. Gambaran dosa dan kesalahan. Yang bikin kita nyaman. Yang bikin kita terus masuk di dalam itu. Yang bikin kita menikmati itu dan akhirnya mengikuti iblis itu. Mengikuti keinginan daging itu. Dan akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah masuk ke dalam rumah jagal. Dan kita siap untuk dipotong. Iblis tidak pernah berhenti. Iblis terus merongrong kita. Dia selalu ada, memutari kita setiap harinya. Menunggu kapan kita menjadi orang yang tidak setia. Menunggu kapan waktu kita tidak mengandalkan Tuhan. Oh, iblis selalu menanti-nantikan kejatuhan kita. Dia selalu menawarkan hal-hal yang mungkin bikin kita enak, hal-hal yang mungkin bikin kita merasa nyaman. Dan akhirnya kita ikut dengan maunya si iblis. Tapi hati-hati, keinginan akan dunia, keinginan daging kita membawa kita ke dalam rumah jagal. Keinginan daging kita membawa kita masuk ke dalam neraka. Tetapi waktu kita setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan upah mahkota kehidupan. Sorga yang kekal. Bersama-sama dengan Yesus kita akan memerintah. Katakan amin. Ya, next slide. Nah, tadi kita sudah bilang di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Saya mau ajak kita sama-sama baca dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10 dan 11. Firman Tuhan bilang begini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iblis tidak pernah berhenti bekerja. Tetapi Tuhan bilang apa? Kalau engkau tekun menuruti firman-Ku, kalau engkau taat mendengarkan firman-Ku, dan dengan setia melakukan setiap perintah-perintah-Ku, ada pertolongan Tuhan. Dia akan melindungi engkau dari hari-hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iblis tidak pernah berhenti bekerja. Tetapi masalahnya apakah kita mengandalkan pertolongan Tuhan atau tidak? Kalau kita terus merasa diri kita mampu tanpa Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kemenangan. Iblis itu tidak ada capeknya, kita ada capek. Kita ini ada kemampuan yang terbatas. Tetapi mungkin iblis tidak memiliki kemampuan yang dibatasi. Karena dia memang diizinkan untuk menguji kita, membuktikan kesetiaan kita, maka dia punya kekuatan, dia punya power. Tetapi kita terbatas. Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang taat dan setia, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan buat kita. Iblis tidak berkuasa lagi. Iblis walaupun dia kasih kita bilanglah dia kasih kita kacang. Dia kasih kita tawaran yang menggiurkan. Dia kasih kita mungkin peluang-peluang untuk gampang masuk menjadi orang-orang yang kaya. Dikasih kesempatan misalnya, oh kalau kau ikut aku akan kasih dunia ini. Kalau kau ikut aku akan kau akan mendapatkan kekayaan. Sekalipun dia menguji kita dengan hal yang menggiurkan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, dengan taat dan setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kita, maka kita akan mendapatkan perlindungan. Oh kalau perlindungan bersama dengan Tuhan itu tidak cuma sekedar aman. Tentu ada kenyamanan, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada berkat-berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Tetapi hidup di luar Tuhan, kita akan binasa.
hidup tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan jadi manusia yang hanya hidup dengan daging. Tetapi waktu kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita jadi manusia yang tidak terbatas karena Tuhan kita tidak terbatas. Katakan amin. Next. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang kesetiaan. Boleh next, Nil. Nah, kesetiaan itu bicara tentang karakter Yesus Kristus yang luar biasa. Memang kesetiaan menjadi karakter yang langka di zaman sekarang. Menjadi setia kepada Tuhan itu menjadi satu hal yang sangat langka untuk ditemui. Kita mau lihat orang-orang melayani Tuhan, itu jarang. Lebih banyak jemaat daripada yang melayani. Kan? Mau lihat orang-orang bertahan di dalam dunia pelayanannya, itu juga pun sangat sulit untuk kita lihat. Karena semuanya mengalami proses. Sangat langka sekali untuk menjadi setia. Nah, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran seringkali melecehkan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kesetiaan. Ah, ngapain kau pergi ke gereja? Mending kita hari Minggu kita jalan-jalan lah, quality time. Ya kan, memang baik itu, quality time baik, healing baik. Tetapi kalau misalnya kita healing di hari Minggu, lama-lama kita hilang. Ya enggak? Healing lah terus di hari Minggu. Jalan-jalan lah, quality time lah terus di hari Minggu. Jadi enggak mau ibadah, lama-lama kita akan hilang. Terlalu nyaman. Kita enggak sadar ternyata healing, quality time pun itu kacang yang gembala babi bagikan supaya kita masuk ke dalam rumah jagal. Dan kita mengalami kematian yang kekal. Setidaknya roh kita tidak akan bertumbuh. Setidaknya secara roh kita akan mengalami kematian. Kematian terlebih dahulu sebelum jasad kita ini sudah mati. Sebelum hidup kita ini sudah berakhir. Roh kita pun sudah mengalami kekeringan. Waktu kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memuaskan kehidupan kita. Lalu saya mau bilang lagi, kesetiaan menjadi hal yang aneh bagi orang-orang itu. Mereka memilih hidup semau mereka. Orang di luar Tuhan memilih untuk hidup semau mereka. Sakarepe dewe, kalau kata orang Jawa. Sesuka jidatnya sendiri. Padahal kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya tentunya. Hidup kita ini adalah orang-orang yang ditebus. Kita ini sudah dibeli. Dengan harga yang mahal, kita sudah dibayar dengan lunas. Artinya apa? Kita ini sudah tidak punya hak lagi untuk hidup kita sendiri. Kita tidak bisa lagi hidup semau kita sendiri. Tetapi Kristus, lewat teladan yang dia berikan, lewat karakter yang dia gambarkan, walaupun mungkin kita tidak setia, dia tetap akan menjadi orang yang setia. Dia tetap menjadi Tuhan yang setia. Firman Tuhan bilang, dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, ayat yang ke-11 sampai 13. Firman Tuhan bilang begini, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Lalu ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya apa? Kesetiaan itu menjadi sebuah karakter yang dimiliki oleh Yesus. Dia adalah Allah yang setia. Dia setia bukan karena kita setia. Dia memberkati kita bukan karena kebaikan kita. Kita tidak bisa atur Tuhan. Kita pikir dengan semua kebaikan yang kita lakukan itu akan mengubah kebaikan Tuhan. Oh enggak, dia tetap akan baik. Dia tetap akan menjadi Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Masalahnya ada konsekuensi. Waktu kita tidak memilih untuk menjadi setia, ada konsekuensi tentunya. Ada hal yang buruk yang akan kita alami tentunya. Tuhan kita itu adil. Dia adalah hakim yang adil. Firman bilang. Waktu kita memilih untuk menjadi tidak setia, dia tetap akan setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Itu adalah karakter Yesus. Kesetiaan adalah karakter Yesus. Waktu kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Waktu kita rusak oleh karena dosa, Yesus lahir ke dunia supaya kita kembali. Supaya kita kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Yaitu apa? Menjadi serupa dengan Kristus.
kalau dia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang setia, maka kita waktu ingin kembali kepada rencana awal, kita pun harus menjadi orang-orang yang setia kepada Raja. Kita pun harus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Katakan amin. Next. Filipi 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam TPT Bible dia bilang begini. He humbled himself and became vulnerable, choosing to be revealed as a man and was obedient. He was a perfect example. Kalau judul perikopnya, kalau dalam 2 Timotius Filipi 2 ayat 6 sampai seterusnya ini, judul perikopnya itu The Example of Jesus Christ. Teladannya Yesus Kristus. Dia taat sampai mati. Dia melakukan perintah Bapaknya sampai ia harus menghadapi kematian. Ia menjadi saksi kerajaan Allah sampai ia harus mengalami kematian. Dan bahkan dalam TPT Bible dia bilang begini, he was a perfect example even in his death. Death-nya itu diterjemahkan dalam a criminal death by crucifixion. Kematiannya sebagai orang yang berdosa. Kematiannya sebagai orang yang mengalami hukuman yang paling parah waktu itu, yaitu salib. Dia tetap menjadi orang yang setia. Menjadi setia bicara tentang teladan Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Maka kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Orang Kristen bicara tentang pengikut Kristus. Christianity itu bicara tentang to be like Christ. Bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Waktu dia memilih untuk menjadi setia, maka kita teladani Yesus. Kita pun menjadi orang-orang yang setia sampai mati. Sekalipun kematian yang harus kita alami, kegagalan yang harus kita alami, pencobaan yang harus kita alami, kadang-kadang di pikiran kita itu seperti sesuatu yang tidak bisa, sebenarnya tidak pantas untuk kita alami. Sama seperti Yesus. Dia sadar dia tidak melakukan kesalahan. Kita tahu kalau dia tidak berdosa. Tetapi dia dihukum selayaknya orang paling berdosa waktu itu. Apakah itu sesuatu yang pantas untuk dialami? Oh tentu tidak. Kita pun akan diperhadapkan dengan hal yang seperti itu. Kadang-kadang pergumulan, pencobaan, masalah. Seringkali datang seolah-olah tidak pantas untuk kita alami. Tetapi tetaplah setia. Mengikut teladan Kristus. Di dalam proses dan pelayanan. Selama akhir hidupnya, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi dia tetap setia. Sekalipun dia mengalami hukuman yang tidak layak dia lakukan. Kita harus meneladani Kristus. Kita harus jadikan Yesus sebagai teladan kita. Dia adalah perfect example firman Dia. Dia adalah contoh dan teladan terbaik buat kita, orang-orang yang percaya. Sehingga dia di dalam ketuhanannya, dia menjadi manusia. Dia rela menjadi 100% manusia dan mengalami hari-hari yang kelam. Kita pun harus setia. Mungkin kita akan mengalami pencobaan yang berat, penderitaan yang harus kita alami, firman bilang. Tetapi percayalah, di dalam kesetiaan kita, di dalam ketaatan kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang terakhir, kata setia ini tidak dapat dipisahkan dengan iman. Ya, kalau dalam Wahyu 2 ayat 10, bahasa Yunaninya dia kata setia dia menggunakan kata pistos yang artinya mempercayai dengan teguh. Pistos itu artinya mempercayai dengan teguh. Atau kalau dalam bahasa Inggris dia pakai kata faithful. Setia itu adalah faith dan full. Orang yang setia itu dikarenakan karena dia memiliki iman percaya yang penuh. Iman percaya yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya secara penuh. Kalau dalam bahasa sehari-hari,
setia dan iman itu agak bertolak belakang. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya, dia gunakan kata setia sendiri itu dia dikatakan menggunakan kata pistos dalam bahasa Yunani. Atau faithful dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata iman, dia pakai dari kata awalnya, dari akar katanya. Pistin. Dan kalau kata iman dalam bahasa Inggris, dia pakai akar katanya dari faith itu, dari kata faithful itu sendiri. Dari kata faith dalam bahasa Inggris. Percayalah dengan iman kita. Bahwa kesetiaan dihasilkan oleh iman percaya yang teguh kepada Kristus. Kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus menjadi orang-orang yang setia. Saya undang pemusik, saya undang WL Singer. Kenapa kita harus memiliki iman yang teguh baru kita bisa setia, atau kita setia karena kita memiliki iman yang teguh? Mari kita buka dalam Matius 25 ayat 21 sampai yang ke-23. Firman Tuhan tentang talenta. Ya. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Yang dikasih 5 talenta dia mengerjakannya. Yang dikasih 2 talenta dia mengerjakannya. Dan mengembalikan kepada tuannya berkali lipat. Setelah tuannya datang dikembalikan 10. Setelah tuannya datang dikembalikan 4. Lalu firman Tuhan bilang dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang Tuhan berikan buat kita. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Bukan seperti orang yang mendapatkan 1 talenta itu. Dia hanya melihat apa yang dia tidak miliki. Dia hanya melihat apa yang orang lain miliki. Tetapi menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bicara tentang tanggung jawab. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan bilang begini. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Waktu kita mengerjakan apa yang Tuhan berikan, kita bersyukur buat apa yang kita miliki. Itu bicara tentang sebuah tanggung jawab yang kecil. Tetapi waktu kita menjadi seorang yang setia dengan mengerjakannya, maka Tuhan akan memberikan lagi sebuah tanggung jawab yang besar. Kesetiaan bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya adalah tetap setia dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai akhir hayat kita, sekalipun badai menghadapi kita, sekalipun permasalahan silih berganti datang di dalam kehidupan kita, maka oleh karena kuasa Roh Kudus, kita akan terus mampu menjadi saksinya Tuhan. Kita akan siap menjadi martir-martirnya Tuhan. Sampai akhir hidup kita, kita adalah orang-orang yang setia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang menjadi saksinya. Sampai akhir hayat kita, kita tetap setia memperlihatkan gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-23 dia bilang begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini sama yang mendapatkan 2 talenta. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dia bilang orang yang baik dan setia adalah orang yang memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Dan dia akan memberikan lagi perkara yang besar. Bukan tentang hanya berkat yang besar saja yang Tuhan akan berikan, tetapi juga tanggung jawab. Waktu engkau mengalami proses demi proses dan engkau berhasil melewati proses itu, maka akan ada tanggung jawab yang besar lagi yang akan Tuhan perhadapkan di dalam kehidupan. Karena engkau sudah naik level. Karena kita sudah mengalami upgrading. Dan kita sudah mengalahkan ujian yang diberikan. Kita sudah mengelola, kita sudah mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Dengan setia kita mengerjakannya. Maka Tuhan akan tambahkan. Berikan satu tanggung jawab lagi. Yang lebih besar buat kehidupan kita. Menjadi setia bicara tentang tanggung jawab. Pegang tanggung jawab ini. Dan Tuhan akan bertanggung jawab atas kehidupan. Amen. Waktu engkau bertanggung jawab mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Waktu engkau bertanggung jawab sebagai orang yang percaya datang kepada Tuhan. Beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Maka dia memegang engkau dengan tangan kanannya. Dia bertanggung jawab atas kehidupanmu.
Dan dia tidak akan biarkan engkau jatuh. Dia tidak akan membiarkan engkau. Karena dia Allah yang menjadi teladan buat kita di dalam hal tanggung jawab. Waktu kita melakukan bagian kita, dia akan melakukan bagiannya. Amin. Sekalipun kita tidak melakukan bagian kita, dia tidak pernah tidak setia. Waktu kita tidak setia, dia tetap setia. Coba bayangkan seandainya kita memilih untuk menjadi orang-orang yang setia. Kita akan melihat kebesaran kuasanya terjadi di dalam kehidupan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Saya undang jemaat bangkit berdiri. selamanya. Kita nyanyikan iman kita. Kita menyanyikan komitmen kita kepada Tuhan. Bahwa kita akan setia mengiringi Yesus. Seumur hidup kita. Kita akan melayani dan mengiring Engkau Tuhan. Seluruh hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini janji kami Tuhan. Ini komitmen kami. Kalau kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mengiring Engkau. Setia menanti-nantikan Engkau pada kedatanganmu yang kedua. Ini kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami. Sehingga kami mampu menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan kami di hadapan Engkau didapati sebagai seorang hamba yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Ya, kita akan mendoakan anak kita, Hazel Hasiholan Siahaan. Ya, boleh kita tetap bangkit berdiri. Saya undang Hazel dan mamanya untuk datang ke depan. Kita akan sama-sama berdoa. Wow, Hazel. Atau sama abangnya juga? Sama abang-abangnya lah ya. Yuk kita yang melayani kita arahkan semua. Saya undang juga jemaat untuk mengarahkan tangannya ke anak kita, Hazel Hasiholan Siahaan. Boleh di depan sini, di mana, Pan? Ada ke sini. Oh, oke. Mamanya di sini lah, Kak. Ya. Oke. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Hazel Hasiholan Siahaan didapati sebagai anak yang setia di hadapan Tuhan. Anak yang akan melayani Tuhan dengan gila-gilaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Hazel Tuhan. Engkau berkati dengan damai sejahtera. Engkau berkati dengan sukacita. Engkau berkati dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dengan masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Setiap cita-citanya disertai Tuhan. Apapun yang ia lakukan berhasil dan beruntung. Berkat-berkat Tuhan tercurah. Ada damai sejahtera yang ia bawa. Kemanapun ia berada, ia menyenangkan hati Tuhan. Kemanapun ia berada, ia menyenangkan hati sesamanya. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan buat orang tua dan abang-abangnya. Buat papanya yang sedang sespim Tuhan. Hamba mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat tercurah buat keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perkenanan Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan. Ada kuasa Tuhan tercurah. Mereka disertai dengan penyertaan Tuhan. Mereka disertai dengan mujizat demi mujizat yang daripada Tuhan. Dan hidup mereka didapatkan sebagai hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ya. Yang keberapa ini? 10. Wow. Ya. Kasih tepuk tangan lah dulu. Terima kasih kepada Pastor Adit yang sudah menyampaikan firman, biar kita jadi orang-orang yang setia, orang-orang yang ditemukan sampai pada akhirnya. Kami GBI Rock Jambi mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sampai hari ini sama-sama kita masih beribadah, sama-sama masih mau bertumbuh, sama-sama masih mau belajar untuk menjadi lebih baik. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang akan tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Sembari kita mempersiapkan persembahan kita akan melihat news. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Shalom warga kerajaan Allah, bersama saya Gian, newcaster Anda minggu ini. Sebentar kita akan mendengar warta sepekan seputar GBI Rock Jambi. Kingdom Celebration diadakan sebanyak 2 kali, ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi, ibadah raya kedua pada pukul 5 sore, masing-masing ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi Bapak Tommy maupun Bapak Adit pada nomor berikut ini. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Ayo bergabung dengan Kingdom Messianic. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah diberikan oleh Asar. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada Asar. Call Center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala kebutuhan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pelayanan pemberkatan rumah atau usaha, serta pelayanan lainnya. Dapat menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian news kita minggu ini. Saya Gian undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dari news tadi kita bisa melihat bahwa kesetiaan itu menghasilkan upah. Gian dengan siap melayani Tuhan bisa berangkat ke Manado untuk rekam news. Kita percaya bulan-bulan berikutnya ke Raja 4.
Haleluya Tuhan. Saya percaya kita semua orang yang setia, amin. Sebelum kita memberi yang terbaik, memberi persembahan, saya akan bacakan ayat. Di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Yang siap memberi dengan sukacita. Katakan amin. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu. Yang termulia berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Besaran di segalanya yang baik hanyalah bagimu. Hanya termulia berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Besaran di segalanya yang terbaik. Mari sama-sama kita angkat syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, jika pagi ini kami diajarkan kembali, kami diingatkan kembali untuk kami bisa berlaku atau kami bisa hidup dengan setia dengan Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami bisa setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan Yesus pasti akan menyediakan perkara-perkara yang besar yang pasti pun nanti bisa kami hadapi bersama-sama dengan Engkau Allah dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Pada minggu ini Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami mengucapkan shalom buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Ada kemenangan yang besar buat bangsa Indonesia. Ada kesatuan yang besar buat Indonesia Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan di bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, jika Engkau mengizinkan kami ada di bangsa ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mau pakai kami berdampak buat bangsa kami ini Tuhan. Engkau mau jadikan kami sebagai alat yang luar biasa buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan saat ini mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke ada nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami ada di dalam telapak tangan Tuhan Yesus, yang selalu Engkau jagai Tuhan, yang selalu Engkau lindungi Tuhan, yang selalu Engkau bentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang dapat memberkati bangsa-bangsa lainnya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemerintahan negara kami Tuhan, mulai dari paling kecil sampai yang paling tinggi Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, Engkau pakai luar biasa Tuhan Yesus. Kami berdoa pemerintahan kami berasal daripada kerajaan Tuhan Yesus. Kami percayakan segala macam bentuk kebijakan-kebijakan, wacana-wacana yang nantinya akan diatur, yang nantinya akan diputuskan untuk bangsa Indonesia, itu semuanya berasal dari kerajaan Tuhan. Dan kami percayakan bangsa kami ini Tuhan berdampak Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami menjadi bangsa yang memenangkan banyak jiwa Tuhan. Banyak jiwa akan menyatakan bahwa Yesus Engkaulah Tuhan. Banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa oleh karena nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap aspek-aspek pendukung ke negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat sistem perekonomiannya Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk sosial dan kebudayaannya.
kerukunan antar umat beragamanya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau hancurkan macam-macam isu perpecahan. Engkau hancurkan isu-isu intoleran Tuhan. Engkau hancurkan isu-isu yang hanya ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi biarlah isu kesatuan Tuhan, isu kasih, isu cinta akan Tuhan Yesus, perdamaian itu hadir di bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kota kami tercinta ini, kota Jambi Tuhan Yesus. Kami percaya kami ada, bahkan mungkin kami lahir di kota ini Tuhan. Ini karena suatu rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus. Rencana yang indah yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan. Dan kami mau berdampak buat kota kami Jambi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kota Jambi dimenangkan oleh kuasa kasih Roh Kudus. Kegerakan yang luar biasa akan hadir di kota Jambi Tuhan Yesus. Pertobatan yang luar biasa juga akan hadir di kota kami Tuhan. Dan kesatuan yang luar biasa akan hadir di kota Jambi Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Jambi pun ada di dalam telapak tangan Tuhan Yesus. Jambi pun Tuhan Yesus selalu sertai. Jambi pun Tuhan Yesus selalu lindungi Tuhan. Dan kami percaya ada kegerakan yang luar biasa di kota Jambi. Banyak lidah-lidah yang akan mengaku bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan di kota Jambi Tuhan. Yesus, Engkau adalah Raja di kota Jambi. Yesus, Engkau adalah Bapa di kota Jambi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kota Jambi Tuhan. Kepala-kepala pemerintahannya Tuhan. Mulai dari paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau jamah dan Engkau berkati Tuhan Yesus. Segala hal-hal yang diputuskan Tuhan. Segala kebijakan-kebijakan yang terjadi di kota Jambi. Semuanya juga berasal dari kerajaan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami ada di kota Jambi akan berdampak Tuhan Yesus. Kami ada di kota Jambi akan berbuah Tuhan. Kami ada di kota Jambi akan memberkati Tuhan Yesus. Dan kami percayakan kuasa Tuhan terus hadir Tuhan. Kuasa Tuhan terus mengalir di kota kami Tuhan. Agar kota kami dengan wilayah-wilayahnya Tuhan dimenangkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat siang hari yang indah ini Tuhan. Buat gereja kami GBI Rock Jambi Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau berkati gereja kami Tuhan. Engkau pakai Tuhan. Engkau bentuk gereja kami menjadi gereja yang benar-benar takut akan Tuhan. Menyampaikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadikan jemaat-jemaat Tuhan menjadi orang-orang yang terberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau pakai terus Tuhan. Engkau bentuk selalu gereja kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya gereja kami Tuhan akan menjadi gereja sekota Tuhan Yesus. Gereja kami menjadi penyambung antar denominasi Tuhan Yesus. Kami berdoa gereja kami akan gereja yang berdampak buat kota Jambi Tuhan Yesus. Engkau berkati gembala senior kami Tuhan. Engkau berkati gembala pembina kami Tuhan. Engkau juga berkati gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Keluar masuknya Engkau berkati, keluarganya Engkau berkati. Atau bahkan hal-hal yang mungkin mereka belum pikirkan sekalipun Tuhan Yesus juga akan berkati Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Buat setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Hal-hal yang terbaik sudah Engkau sediakan buat kami Tuhan. Hal damai sejahtera Engkau berikan buat kami Tuhan. Hal kesembuhan Engkau berikan buat kami. Hal kelegaan Engkau berikan buat kami Tuhan Yesus. Dan hal sukacita Engkau juga berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin dalam di dalam Engkau Tuhan Yesus. Semakin hanyut di dalam Engkau Tuhan. Semakin mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Dan semakin mempercayakan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan tempat ini. Terus pakai kami Tuhan Yesus. Terus bentuk kami Tuhan Yesus. Untuk kami hidup setia dengan Engkau Tuhan. Untuk kami hidup taat dengan Engkau Tuhan. Agar kami dapat memberikan potensi yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat gedung gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah gedung gereja kami berdampak buat lingkungannya Tuhan. Kami berdoa gereja kami berdampak buat warga sekitarnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemilik gedung ini Tuhan. Agar pemilik gedung pun terberkati Tuhan. Kami berdoa buat atap gedung kami. Kami berdoa buat dinding gedung kami. Bahkan kami berdoa buat lantai gedung kami Tuhan. Ada nama Tuhan. Ada kuasa Tuhan di ruangan ini. Ada kuasa Tuhan di gedung ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan nantinya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk pembukaan satelit-satelit Tuhan di kota-kota lain Tuhan di Provinsi Jambi Tuhan. Kami percayakan di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau berikan kelancaran Tuhan. Prosesnya Tuhan. Waktu dan tempatnya juga Engkau akan atur sedemikian rupa. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana pun Tuhan akan tetap jaga dan tetap pelihara Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau sertai kami Tuhan. Dan sebelum kami pulang kami akan menerima berkat dari Tuhan.
kasih Kristus, mari angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Bapa di sorga. Apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan dengan taat dan setia terus melakukan semua perintah dan firman, maka diberkatilah engkau saat engkau datang, diberkatilah engkau saat engkau pulang, diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh keluarga besarmu. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan tercurah, janji-janji Tuhan tergenapi, dan engkau mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siap diberkati Tuhan, sama-sama kita